Kula nyuwun ngapunten bilih mangke nonton ketakulipun dipun elingaken Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Salam. Ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Ketemu. Dalam. Walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wacane kang asbab nuzul iki wis manazala dulu. Wa nazala lan wis temurun lama to'ana semangsane najat atau mencela sapa al yahudu wong Yahudi. Fi naskhil kitab kiblati ing dalam nasakh kitab sing pun paham nggih nasakh niku napa? Nggih merevisi lah kados nggih. Au fi sholatin nafilati utawa ing dalam salat nafilah atau salat sunat. Ala rahilati ing atase kendaraan, fi safari ing dalam safar. Haitsu matawajjahat ing dalam sekirane madhep sapa sira. Walillahi lan iku tetep kagungane Gusti Allah. Al-masyriku utawi jagat wetan atau arah wetan wal maghribu lan jagat kulon. Napa sing dimaksud al-masyriq wal maghrib? Ayil ardu tegese bumi. Kulluha ya sakabehane ard li annahuma krana teman sedune karo-karone masyriq wal maghrib iku nahiyataha arah jelajahe ard. Faina matuwallu mongko angin pestine madhep sapa sira kabeh ai wujuhakum tegese madhep sapa sira kabeh fis sholati ing dalam salat bi amrihi kelawan dawuh Gusti Allah. Fasamma mongko ing dalam kononggon ai hunaka atau ing dalam mengkononggon wajhullahi dados fasamma khabal muqaddam. Fasamma mongko iku tetep kononggon ai hunaka utawa mengkononggon wajhullahi utawi kiblate Gusti Allah. Lha kenapa wajhullahi senes dipun maknani wajah tapi dipun maknani kiblate Gusti Allah ngaten. Nah niki kan perlu tafsir ngaten. Tafsiranipun ai kiblatihi tegese kiblate Gusti Allah. Allati radiha kang ngridoni sapa Gusti Allah ing kiblat. Innallaha ta'ala Gusti Allah iku wasingun zat kang jembar. Ayya sangu tegese ngemot apa fadlu anugerah Gusti Allah atau keutamaan Gusti Allah. Kullu sayin ing dalam saben-saben suci-suci. Alimun zat kang mudaneni sapa Gusti Allah. Ai bitat bi khalqihi tegese kelawan ngatur marang makhluk Gusti Allah. Pun sebentar riyen kula tafsiri niki asbabun nuzul niku kajeng paham nggih. Asbabun nuzul ayat walillahil masyriqu wal maghrib al ayah nggih menika jaman sing riyin niku enten tiang-tiang Yahudi, ada orang-orang Yahudi ini dicampur ya, insyaallah paham.
ada orang-orang Yahudi itu mencela ya kepada Rasulullah Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di zamannya ketika Rasulullah Nabiyina Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Gusti Allah dawuh untuk menasah kiblat, merevisi kiblat yang tadinya ke Masjidil Haram Mekah. Nabi Muhammad didhawuhi untuk menghadap ke Yerusalem atau Baitul Maqdis. Kurang lebih 16 bulan itu dalam sejarahnya itu. Nah, kenapa orang-orang Yahudi ini mencela? Sesungguhnya orang Yahudi ketika Nabi Muhammad beserta kaum muslimin menghadap atau sholat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, itu mereka bangga. Karena mereka sampai sekarang pun insya Allah ya masih merasa bahwa Baitul Maqdis adalah milik mereka. Nah, dan sejarah dari pertama dulu saya jelaskan ya. Di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, karena beliau pada aslinya hakikatnya mencintai juga senang menghadap ke kiblat itu Baitul Haram, yaitu Mekah atau Ka'bah, itu beliau selalu mendongak ke atas karena teringat Baitul Haram. Nah, makanya di Madinah itu ada masjid sejarah namanya Masjid Qiblatain. Itu sejarahnya. Jadi Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis, juga kebalikannya juga ke Baitul Haram. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Masjid Qiblatain. Alhamdulillah. Jadi saya semakin yakin dengan ayat-ayat yang Al-Quran. Sejarah masjid peninggalannya pun masih ada dan dibangun dengan begitu megahnya. Alhamdulillah di Madinah itu. Nah, ini mencela kenapa di saat mereka bangga Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis kok dirubah jadi kembali menghadap Baitul Haram ke Ka'bah. Dari sini mencela gitu, jadi kecewa gitu. Itu asbabun nuzulnya walillahil masyriq wal maghrib al-ayah. Dan ada juga tentang menjelaskan di saat hijrah Makkah Madinah dalam perjalanan. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunat di sini dalam keterangan apa? Au fi sholatin nafilati ala rahilah, atau menjalankan sholat sunat itu di kendaraan zaman dulu ya, pastinya bukan mobil lah ya. Itu artinya onta dan sebagainya di zamannya lah. Nah, itu yang namanya sholat di kendaraan kan bisa menghadap ke sana, bisa di dalam perjalanan sih, bisa ke utara, ke kiblat, apa ke barat, ke selatan dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan akhirnya turun walillahil masyriqu wal maghrib fa inama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Bahwa arah wetan atau arah kulon itu semuanya adalah miliknya Allah. Ini yang dimaksud walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu. Apa yang dimaksud fa inama tuwallu? Dimanapun kamu menghadap ketika Anda safar, maka sampai sekarang pun sampai melakukan perjalanan ke luar negeri kan pastinya pakai kendaraan yaitu kapal terbang. Kapal terbang kan bisa menghadap kemana aja seperti zaman dulu juga. Itu artinya dibolehkan kemanapun arah kalian sholat. Allah menjelaskan arah manapun itulah adalah arah saya, dan itu boleh. Ngaten. Iku sebabipun walillahil masyriq wal maghrib al-ayah termaktub napa nggih turun ayat menika. Dados Allah niku sampun meridhoi fatamma wajhullah ay kiblatihi allati radiha. Jadi itu artinya dibolehkan. Jadi sampai orang usah bingung lah. Sampai bingung arah pun tidak ada orang ditanya mana arah kiblat. Udah lakukan yang paling yakin sebenarnya Anda sebenarnya madhep utara. Tapi jenengan yakin bahwa itu arah kiblat. Begitu sampai selesai sholat, Mas jenengan salah madhep sholatnya salah. Gue jenengan madhep emang lor, bukan ke kiblat. Udah nggak apa-apa, nggak usah diulang-ulangi, udah nggak masalah itu.
Itu artinya seluruh arah jagat wetan atau jagat kulon atau jagat yang lainnya itu adalah milik Allah. Kenapa dalam ayat kalamullah niki hanya masyrik wal maghrib? Nah ini juga secara ma'rifatullah kita harus ketahui. Hanya arah wetan dan arah kulon. Kok utara selatan nggak diucapkan? Apa nggak didahulukan? Nggak di apa? Sama Allah nggak tertulis dalam kalamullah niki. Itu artinya arah wetan, arah kulon itu arah yang sangat penting dalam hal kepentingan kita dalam dunia ini. Buktinya apa? Matahari terbit dari timur ke barat. Nah nanti itu al-adatnya kalau sudah kebiasaan begitu. Nah nanti hati-hati apabila matahari terbit dari barat ke timur, itu harus hati-hati. Itu salah satu tanda-tandanya hari kiamat. Nah itu biar kita tahu lah, biar kita apa ya, untuk mengudari ayat ini biar tahu fadilah atau apa yang harus kita lakukan di saat matahari sudah tidak terbit dari timur, kok terbit dari barat. Itu artinya udah hampir kiamat. Itu tanda-tanda salah satunya kiamat. Sebenarnya dalam hadis ada menjelaskan 8 tanda-tanda alam, 8 atau 10 tanda-tanda kiamat. Tapi nanti kita kaji yang akan datang. Insya Allah. Nah terasipun innallaha wasi'un alim, bahwa sungguhnya Allah itu maha jembar, maha luas pengetahuannya. Jadi nggak ada yang menyamain Gusti Allah. Jadi intinya kita nggak boleh protes lah. Allah itu udah maha luas. Apa yang dimaksud Allah walillahil masyriq wal maghrib, itu semuanya kekuasaannya Allah. Terasipun waqalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qaulu lan padha ngucap sapa wong-wong Yahud. Ini masih ngatof keterkaitan kali sing riyin nggih, enten wong Yahud, yang Nasara, nggih, yang kafir musyrikin Arab niku. Wa qaulu lan padha ngucap sapa haulai ngaten mawon. Ai biwahi tegese kelan wawu wa dunya lan liyane wawu. Nek kali wawu ngene iku waqalu. Wa dunya halan tanpa wawu nggih menika lafaz qalu. Ayil Yahudi tegese wong-wong Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani. Waman utai sapane wong sanga makan nyono sapa man annal malaikata ing temen setuhune pira-pira malaikat iku banatullahi putrine Gusti Allah. Nah niki penyangkane orang-orang Yahudi, Nasara lan musyrikin. Ittakhadha ngalap sapa Allah Gusti Allah ngalap waladan ing anak, ing putra. Nah niki terasipun niku tiang-tiang Yahudi atau Nasrani atau musyrikin itu berkata bahwa malaikat itu putrinya Allah. Auzubillahi min dzalik. Itu udah caranya apa ya? Udah sesat. Ya otomatis bagi kita orang yang iman ya sangat sesat. Kok Gusti Allah ndek putri. Kemudian aja heran di non muslim kan ada yang gambar wong wedon patung terus bersayap. Ya ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Kalau saya heran, karena anggapan mereka memang Gusti Allah dua putri. Itu malaikat. Kata beliau, kata mereka itu putrinya apa, malaikat itu putrinya Gusti Allah. Nggih pun jentret lah nggih, paham nggih? Terus teng Gusti Allah dibantah. Qala ta'ala subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Gusti Allah membantah, langsung dawuh subhanah, maha suci sapa Gusti Allah. Ai tangsihan tegese nyucaken lahu kadwe ittakhadallahu waladan, yang tuduhan bahwa Allah punya putri ini punya putra. Nganhu saking niku maksudnya ittakhadallahu waladan. Napa nganggo saking Gusti Allah.
Oh lahu kadue. Oh iya. Lahu kadue Gusti Allah nganhu saking ittakhadallahu waladan. Matur nuwun tat. Ki harus masalah domir-domir kalau teliti keliru-liru. Nah terasipun ballahu ma fis samawati wal ard. Ballahu balik tetapi kadue Gusti Allah. Ma berarti kan khabal muqaddam ya. Dan ballahu balik utawi balik iku tetep kadue Gusti Allah ma utawi perkara fis samawati dalam langit wal ardi lan bumi. Ai malikan tegese kemilikan, pemilikan atas niku, hak milik ngaten. Wa khalqan lan makhluk wa abidan lan kaula. Wal milkiyatu utawi pemilikan iku tunafi menafikan al wiladata ing gini ku mau maksudnya waladan anak. Wa baru lan mengungkapkan bima kelan perkara tagliban karena menangakan lima kate perkara layak kilu kang ora ngakal apa mah. Kulul lahu utai saben-saben iku tetep kadue mafis samawat iku konituna utawi wong kang padha patuh atau taat. Ai mutiuna tegese muti atau taat kulluma kullun utai saben-saben suci bima kelan perkara yura tukang ngarepaken minhu saking ma wa fihi lan iku tetep kadue ma fis samawat kullul lahu qanitun taglibun utawi menangaken al-aqil kang duweni ngakal. Nah niki napa maksude sing riyin niki tafsirinipun enten tiang-tiang Yahud dan Nasrani. Carane pangriki saniki Nasrani nggih Kristen nggih. Pun jelas mawon mereka juga mengakui Nasrani itu Kristen. Betul apa? Niku dikisahnya nih asbabun nuzulnya Nasrani yang dimaksud Kristen niku kan di zamannya Nabi Isa. Niku menyangka atau mereka meyakini bahwa para malaikat adalah putrinya Gusti Allah. Itu artinya bahwa Allah itu punya anak. Nah itu yang dimaksud ittakhadallahu waladan, bahwa Allah itu mempunyai anak. Lalu Allah menyanggah subhana ballahu ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah bahwa sesungguhnya apapun yang ada di langit atau di bumi, ma ini sesuatu apapun, itu adalah miliknya Allah. Itu tafsirannya milkan wa khalqan wa abidan wal milkiyatu tunafil wiladah. Bahwa bukti apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Itu artinya kalau sudah milik ya tidak pasti beranak. Beliau menciptakan ya orang mungkin ada yang menyerupai. Segi secara dalil apa nggih hakiki. Soalnya jenengan membuat kursi, apa jenengan arep mirip kursi? Kan tidak. Ataupun jenengan wis ora butuh apapun kecuali apa karena jenengan adalah pemiliknya. Ini yang dimaksud milkan wa khalqan wa abidan. Dan kepemilikan itu sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak beranak. Itu wa baru bima taghliban lima la yaqila. Jadi maksudnya ma yang di kalimat ma fis sama itu lebih banyak tentang makhluk-makhluk yang tidak berakal. Itu banyaklah ya, contohnya makhluk selain manusia gitu ya. Atau apapun bentuk yang diciptakan oleh Allah, yang dimaksud ma fis sama teng kalimat ini lebih banyak mengandung arti itu makhluk yang tidak berakal atau benda-benda, ya pasti benda tidak berakal. Terus kullul lahu qanitun, dan setiap sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah lahu qanitun, atau orang-orang yang patuh. Kullu ma yuradu minhu wa fi taghlibul aqil. Itu artinya manusia juga tersebut di sini, yaitu Allah dawuh itu orang-orang yang berakal. Itu artinya manusia dituntut untuk patuh. Itu wa fi taghlibun
al-akil. Jadi dalam qanitun itu menunjuk, itu artinya rujukannya kepada kita semuanya. Dituntut untuk patuh. Kalau memang kita benar-benar orang yang beriman. Terasipun Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawat menciptakan ing pira-pira langit. Dados maknanipun badi'u menciptakan sapa Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit. Wal ardi lan bumi. Ai mujidu tegese maujudaken sapa Gusti Allah huma ing karo-karone samawati wal ard. La ala mithalin ora ing atase contoh swiji. Sabikin wal ardi berarti di kasrah. Sabikin kan dingin. Wa idza qadra lan arikalane ngersakaken atau menetapkan sapa Gusti Allah ai iradan tegese ngersakaken amron ing perkara ai ijadihi tegese mujudaken sapa Gusti Allah ing amr. Fa innama yaqulu mongko aing pestineng dawuh sapa Gusti Allah lahu kadhe amr dawuh kun fayakun. Kun ana sapa sira fayakun mongko maujud apa amr. Ai fa huwa mongko tawi dawuh yaqulu lahu kun fayakun iku yakunu ana apa amr. Wa fi qiraatin yang dalam qiraat suci bin nasbi lan nasab jawaban ing dijawab lil amri kadhe dawuh atau amar. Nah niki kula badhe menafsiri bahwa Gusti Allah itu zat kang yang menciptakan badi'u. Niki kula badhe ngulas masalah kalimat badi'u. Napa niku badi'u? Niku fi'il madinya adalah bada'a. Fi'il mudhari'nya yabda'u. Terus pun bid'atan. Nah niki asline pun Allah menciptakan bumi dan langit. Beberapa langit itu artinya ada langit 7. Berarti bumi dan langit adalah bid'ah. Ngaten. Nah niki badhe ngurai masalah bid'ah. Nah ini kajengnya buat pegangan kita semuanya biar tidak bingung. Kadang ada pertanyaan apa sih hukumnya bid'ah? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang tidak pas. Pertanyaan tidak pas. Karena apa? Karena banyak dari beberapa golongan tertentu, ya katakanlah mereka sudah terang-terangan ya, gitu kita NU sesat, kita juga harus menjawab. Dalam Al-Qur'an juga udah ada kok, udah jelas. Wong dunya lan sainsine lan langit juga bid'ah. Masalah haram. Mudeng enggak ini? Kalau bid'ah haram, kenapa Allah badi'us sama apa di sini? Badi'us samawati wal ard. Apa sih arti kalimat bid'ah? Nah ini kita urai. Itu saya ulangi tadi. Kalau ada orang menanyakan bid'ah, apa hukumnya bid'ah, itu adalah pertanyaan yang salah. Ini saya jelaskan dulu. Apa sih itu bid'ah? Nah saya mau mengutip hadis. Hadis ini bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amma ba'd. Napa pengintikannya Rasul? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Nggih. Niki kedah runtut. Lah mungkin kepanggih. Terus fa inna afdhalal hadi hadiyul Muhammad. Fa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhrajahu niki yang mengeluarkan hadis siapa? Akhrajahu Imam Nasai, Imam Muslim, Imam Ahmad, terus Imam Ibnu Majah. Itu artinya imam-imam besar semua. Itu artinya ini hadis sahih. Yaitu kalau dilengkapkan membaca hadis ini, insya Allah tidak akan keliru lah dalam mengartikan bid'ah.
Biasanya kaum sebelah yang arane bid'ah ukur sepotong-sepotong hadis. Ijik apa? Kullul muhdatsatun bid'ah. Al bid'ah kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalah finnar. Kan cuma sepotong kayak gitu. Ya kalau sepotong kayak gitu pemahamannya ya luput. Tidak pas. Harus kita terjemahi, kita tafsiri apa? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu melaksanakan haji, itu beliau dawuh. Jadi perkataan yang benar, yang sungguh-sungguh benar adalah kitabullah. Dan utama-utamanya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyarul umur, dan jelek-jeleknya suatu perkara atau perkataan muhdatsatuha, ialah perkara yang baru atau memperbarui. Hak domirnya larinya kemana ini harus kita tahu. Memperbarui yaitu ke atas tadi yang kita bahas, memperbarui kitabnya Allah, hadis-hadisnya apa? Hadis-hadisnya Nabi. Nah itu yang dimaksud bid'ah. Jadi bid'ah itu ada dhamir mustatar atau dhamir yang kesimpan mengandung arti muhdatsat. Apa sih itu muhdatsat? Muhdatsat adalah perkara yang baru. Dalam golongan sebelah mengatakan perkara yang baru dalam ibadah, oke lah dalam hal beribadah. Ya wis, perkara yang baru macam-macam. Terus apa itu sih arti bid'ah? Bid'ah adalah suatu kerjaan yang belum pernah dicontohkan. Kalau memang itu lagi membahas masalah sunnah Nabi, yaitu artinya pekerjaan itu belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah yang dimaksud bid'ah mengandung kalimat muhdatsat. Kenapa kok diarani bid'ah dolalah? Karena apa? Muhdatsat itu artinya memperbarui atau merubah isi-isi kitabullah. Kitab Allah, ayat-ayat Allah dirubah. Itu perkara yang baru. Umpamanya ada perkara yang baru dirubah lagi di ketetapan Allah. Dalam hadis sudah disebutkan atau ijma ulama disebutkan bahwa sholat asar 4 rakaat karena dia pengen punya, dianggap ulama besar, dia menciptakan mensergep ayu dari 5 rakaat, itu namanya bid'ah dolalah. Kalau itu udah pasti. Jadi wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya pasti karena itu bid'ah dolalah. Dan perlu ketahui lagi nih. Perlu jangan ketahui lagi. Apa itu sih sunnah? Sunnah itu kayak gini. Jadi sekarang pokok rata-rata ngartiin sunnah mesti dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Sebenarnya kita tafsirin dulu apa itu kalimat arti sunnah. Sunnah bil lughah Arabiyah adalah artinya thariqah. Apa itu thariqah? Jalan. Jadi yang namanya sunnah, kalau dhamirnya belum jelas apa yang dimaksud sunnah, itu belum tentu baik. Karena ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu artinya namanya jalan, ada jalan yang bagus, ada jalan yang jelek. Makanya dalam hadis pun diucapkan apa tertulis di hati juga Rasulullah ketika apa? Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruh. Barang siapa orang yang melakukan sunatku di dalam Islam, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Perbandingannya apa? Wa man sanna fil Islam sunnata sayyi'ah fa'alaihi wizruha. Apa itu artinya? Barang siapa melakukan sunnat kejelekan dalam Islam, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa. Paham betul? Itu artinya sunnah. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Contoh sunnah sayyi'ah, jalan kejelekan banyak sekali bro. Maksiat itu jalan udah sunnah sayyi'ah. Sunnah itu artinya jalan. Karena sekarang udah kaprahnya kalau bilang sunnatur rasul, rata-ratanya pasti pikiran kita pasti kebaikan. Karena kalau bilang sunnah, rasa kalau bahasan sunnah Rasulullah itu Rasulullah mencontohkan sudah pasti tidak mencontohkan hal yang jelek. Makanya udah pasti mafhum kalau ngomong sunnah pasti ya sunnahnya Rasul.
Padahal kalau nggak diteruskan sunnah itu artinya kan jalan. Nggak beda dengan kalimat bid'ah. Nah, dan karena bid'ah artinya adalah apa? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul. Tapi bid'ah itu mengandung kan diatofkan tadi fasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu artinya bid'ah masih ada keterkaitan dengan menyimpan domir, menyimpan arti muhdatsat. Jadi bid'ah itu menyimpan arti memperbarui. Jadi hadis tadi kaitannya memperbarui itu tadi fasyarrul umur muhdatsatuha. Hal larinya ya ke apa? Merubah kitabullah. Makanya itu namanya bid'ah dolal. Nah niku. Terus motif teng kitab Fathul Bari. Enten teng I'anatul Thalibin ge enten. Niku sareh imam-imam besar. Dan itu alhamdulillah saya juga sudah studi banding dengan dosen-dosen yang dari Al-Azhar dulu waktu zaman saya di Arab. Dan insya Allah itu sahih. Jangan ragukan lagi. Itu yang keterangan tadi bahwa bid'ah asluhu ma ahdasa wa ala ghairi mithli sabik. Itu artinya bid'ah. Itu dalam kitab Fathul Bari atau I'anatul Thalibin pun ada. Jadi asal dari arti bid'ah adalah sesuatu hal yang baru yang belum ada contohnya. Insya Allah mereka juga mengakui sebenarnya artinya itu. Cuman belum paham, nggak digatukna atau nggak dingatofkan, nggak dikaitkan dengan masalah tadi. Fasyarul umur muhdatsatuha. Jadi bid'ah itu waktu itu hadis itu menjelaskan bahwa yang merubah kitab Allah lah, yang nggak sesuai dengan ketetapan Allah lah, yang sesuai dengan tidak sesuai dengan hadis lah, itu fasyarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Mantap paham gak ini? Emang ini kalau nggak dipahami ini susah. Nah dalam Fathul Bari juga atau yang Al-Talibin juga itu Imam Syafi'i ngendika apa yang dimaksud al-muhdatsatun? Itu ya tadi yang perkara yang baru. Nah kalau bid'ah kan perkara yang tidak ada contohnya, udah gampang paham kan? Itu artinya muhdatsat dan bid'ah keterkaitan. Al-muhdatsatun bid'ah itu kan tadi kan. Nah Imam Syafi'i ngendika dalam kitab Fathul Bari, terus al-muhdatsatu ma ahdatsal umur ala durbani. Apa itu durbani? Menjadi dua bagian. Bagian awal darbul awal yukhalifu ma ahdasa yukhalifu ala kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan wa huwa bid'atun mazmumah atau bid'atun syai'ah atau bid'atun dolalah. Jadi sesuatu apapun yang perkara baru kok bertentangan dengan kitabullah yaitu Al-Quran, terus kitabullah wa sunnatan yaitu hadis-hadis Rasul, atharon yaitu yang mudah cara ijma, yang dasar ijma para ulama, itu bertentangan, itu yang dinamakan bid'ah dolalah. Wa amma yang kedua itu Imam Syafi'i ngendika ma ahdasa la yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijman aw atharon, bahwa jadi yang tidak bertentangan dengan itu bahwa bid'atun hasanah atau mahmudah. Jadi enggak ada istilah, makanya kalau tanya bid'ah hukumnya apa, bid'ah apa dulu. Dan itu udah para ulama besar yang sudah mengartikan itu. Dan itu udah sangat tepat sekali. Wong buktine secara kaidah ilmu alat yang sudah bisa tentang ini, insya Allah seluruh dunia. Makanya salah satu nanti ketemunya apa? Kalau udah bilang bid'ah, nanti kan ada para ulama ijma itu membagi bid'ah itu menjadi 5 bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah apa wajib, bid'ah haroma, bid'ah mubah, terus bid'ah apa manjubah yang dianjurkan, bid'ah makruh. Itu kayak gitu. Contoh bid'ah wajib. Zaman Rasulullah itu tidak ada ilmu nahwu,
Tidak ada pelajaran ilmu nahwu, shorof, balaghah, mantik, itu tidak ada. Lagi, bahkan Al-Quran dimushafkan pun oleh zamannya sahabat Utsman. Itu belum ada harokat, bro. Al-Quran belum ada harokat, baru hanya huruf-huruf. Nah begitu diharokatnya apa itu namanya bukan bid'ah. Bid'ah karena Rasulullah tidak mencontohkan. Itu salah satu yang konkret. Dan contoh lagi bid'ah wajib apa yang kita harus lakukan, yaitu mempelajari ilmu nahwu, shorof, mantik, balaghah. Tanpa ilmu itu saya tidak bisa baca kitab. Saya tidak akan bisa mengartikan kalamullah. Itu namanya bid'ah wajib. Zamannya Rasulullah tidak mencontohkan. Itu artinya itu adalah muhdatsat, tapi tidak menentang atau tidak nulayani atau tidak merubah kalamullah, tidak merubah hadis. Itu namanya bid'ah hasanah. Pemerintah paham ya? Ini pembahasan bid'ah penting ini buat pegang sama kita. Contoh dulu kita udah pernah membahas masalah kaidah nahwu, di mana ada kalimat bid'ah itu kan isim nakirah. Ini secara kaidah nahwu saja biar pada paham juga. Kaidah nahwu kan di mana isim nakirah itu bisa ketepatan al. Buktinya al-muhdatsatu. Itu artinya belum ma'rifat. Itu artinya masih ada pembagian. Apa perkara yang baru itu? Kan begitu. Beda dengan isim ma'rifat. Kayak nama saya, mausul. Karena saya sudah ma'rifat, dikasih al pun ya tidak tepat. Karena al-ma'rifat itu membantu pengertian bahwa itu masih umum. Jadi kalimat bid'ah salah kubu sebelah atau golongan sebelah itu tidak paham ke situ. Jadi masih makna umum tapi dihususkan bid'ah haram, yaitu yang salah. Di kaidah nahwu udah jelas, dulu kita udah pernah bahas. Jadi nakiratun qabilu al-mu'athirah awaqi'ul mauqi'a ma qad dzukira. Kan begitu kaidahnya. Di mana isim nakirah itu masih bisa menerima al. Itu artinya masih umum. Kalau ma'rifat kan udah jelas. Udah ditunjuk, udah. Artinya itu loh, mausul ya mausul. Kan jelas. Saya dikasih al pun nggak berubah nama saya. Itu artinya udah jelas. Itu artinya kalimat al-muhdatsatu adalah isim nakirah yang bisa menerima al. Itu artinya masih umum. Masih perlu pertafsir, perincian. Perinciannya itu tadi. Kalau hal yang baru tidak bertentangan dengan kitabullah, au sunnatan, au ijma'an, au atharan, itu bid'ah hasanah. Kecuali kalau al-muhdatsah itu bertentangan atau merubah kitabullah, ketetapan Allah, hadis, ijma', atharan, itu namanya bid'ah dolalah. Kalau dolalah udah pasti wa kullu dolalatin finnar. Itu udah jelas. Mbok modal paham, monggo ditanyakan masalah bid'ah niki mbok pengen pandan jelas. Buat pegangan kita ini masalah penting, kaidah penting. Mbok sing durung paham. Monggo, ini penting sekali buat pegangan kita orang, apalagi kita orang NU ya. Sering sekali diserang sama orang-orang yang punya kepentingan, yaitu yang saya jelaskan tadi. Kalau lengkapnya itu tadi saya ucapkan tadi, yang saya sebutkan tadi dari awal. Jadi jelaskan ada apa? Asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhala hadiyullah hadi Muhammad, karena kayak gitu. Nah barang siapa yang muhdatsat, yang fasarul umur muhdatsatu yang merubah itu, ya itu yang dimaksudkan bid'ah dolalah. Jadi harus lengkaplah baca hadis, jadi nggak salah paham. Dan kudu paham nahwunya juga. Itu kan ada dhamir mustatar. Nah dhamir ha itu tadi larinya kemana? Kan gitu. Insya Allah kalau pemahaman itu ya nggak susah untuk memahami hadis yang dimaksud. Jadi nggak gampang mengklaim bahwa amalan orang-orang itu bid'ah. Ya sendiri ia pun bid'ah, harusnya tahu bid'ah itu bid'ah apa. Ngaten nggih? Kok pengen jelas malih nggih monggo dipertanyakan, atau nanti kalau nggak ada waktu ya di grup bisa lah bahas masalah bid'ah atau hukum-hukum yang lain, welcome lah. Insya Allah kalau saya nggak bisa jawab ya ada Ustaz Sudiono.
Nggih, niki rada dalu. Kula tafsiri ayat berarti yang samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dados tafsiranipun inggih menika Gusti Allah niku zat yang menciptakan langit, beberapa langit dan bumi, tidak ada contohnya. Yang dimaksud dengan mujiduhuma la ala mithalin bisa bikin. Sabikin. Maksudnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya. Kalau kita mungkin para profesor arsitek kalau mau menciptakan sesuatu kan biasanya ada contohnya dulu. Niki teng tafsiran iki Gusti Allah tidak ada contoh sebelumnya. La ala mithalin sabikin. Tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Paham nggih? Jadi ngomong bid'ah haram terus ayat Allah ini gimana? Tidak ada contoh sebelumnya. La ala mithalin sabik. Kok Allah menciptakan? Kalau langsung ada pertanyaan bid'ah itu haram, berarti Allah haram, dihukumin haram sama orang itu. Ini buat pegangan kita juga semua. Berarti yang samawati wal ard. Terusipun wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Manda paham nggih? Niki ayat Quran sing kenging nggih cepengan teng jenengan juga. Quran ini gitu, berarti yang samawati wal ard. Gusti Allah menciptakan langit dan buminya itu pun bid'ah. Tafsirnya apa? La ala mithalin sabikin. Tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contohnya. Berarti ini apa? Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah sudah menetapkan sesuatu, okay? Allah sudah menetapkan sesuatu perkara, sesuatu apapun itu, Gusti Allah cukup fa innama yaqulu lahu apa dulu Gusti Allah kun fayakun. Allah hanya dawuh atau berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Maka jadilah apa yang dikerjakan, apa yang ditetapkan oleh Allah. Menciptakan dunia pun kayak gitu, kun fayakun. Apa yang dikatakan Allah maujud. Nah niku napa nggih? Duki wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, itu adalah kekuasaan Allah bila menghadapi sesuatu apapun. Udah nggak perlu perintah anak, orang perlu perintah tetangga. Itu tafsir ma'rifatullah ngaten, ketauhidannya. Mantap dipaham nggih? Itu dimaksud hanya Allah hanya berfirman kun fayakun sudah jadi. Beda dengan makhluk ciptaannya. Saya pengen mobil atau saya pengen hajatan, saya butuh tetangga yang membantu. Jadi nggak langsung jadi, otomatis ada bantuan. Atau saya pengen sesuatu dibantu sama anak, itu artinya masih perlu anak. Itulah makhluk ciptaan Allah. Tapi Allah tidak, sudah cukup kun fayakun, apa yang dikerjakan atau yang ditetapkan oleh Allah jadilah, kun fayakun. Tanya Gus, itu ini Allah kan memerintahkan kepada malaikat, ini mencabut nyawa ini, malaikat ini, bagi wahyu ini, itu gimana? Itu butuh nggak sama Allah sama kemudian membutuhkan malaikat? Maksudnya Allah nggak langsung sama Allah aja? Nah itu kudrah iradah Gusti Allah. Itu ketetapan Allah juga. Sebenarnya itu pertanyaan hak privasinya Allah. Sebenarnya itu hanya oke lah untuk ketauhidan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana jika Allah memerintahkan malaikat atau memerintahkan beberapa malaikat, itu artinya kan? Itu pertanyaannya adalah itu artinya Allah butuh sama malaikat. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Secara logika itu artinya Allah masih butuh malaikat. Sebenarnya nggak beda. Pertanyaan kayak gini, kenapa Gusti Allah nyiptakan manusia? Apa Allah butuh manusia? Kan ngaten. Itu sebenarnya pertanyaan secara logika betul mengundang pertanyaan apa ya? Kok bisa? Itu artinya kan perintah malaikat kon nurun wahyu aring Nabi Muhammad contohnya ya.
itu artinya kan Gusti Allah butuh malaikat. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu tidak. Sebenarnya kita diciptakan pun oleh Allah, Gusti Allah itu sebenarnya nggak butuh kita untuk ibadah sama Allah. Kita yang butuh. Adapun masalah menciptakan terus ditugaskan itu adalah sebenarnya hak prerogatifnya Allah. Secara ketauhidan kita tidak boleh, tidak diwenangkan kalau sebenarnya dalam hadisnya pun udah ada. Itu termasuk pertanyaan jenengan terlalu general umum jero. Masalahnya udah ditetapkan kalau masalah qadarnya Allah itu kita tidak boleh membahas aslinya. Nggak boleh diudik-udik lah ya. Nggak boleh diudik-udik, itu udah hak prerogatifnya Allah. Nah ini tapi bagus, ini maksudnya sekedar pengalaman buat kita semuanya. Kalau masalah qadar, Allah menentukan menciptakan malaikat, menciptakan manusia, itu hak prerogatifnya Allah. Itu artinya qadar. Itu kita tidak punya kewenangan untuk ngudik-ngudik lah apa ya cara bahasanya itu, untuk mempertanyakan atau kenapa sih dan kenapa. Itu udah hadisnya, cuma aku lengkapnya lali tadi. Itu ada hadisnya. Masalah qadar, kita semuanya umat manusia tidak boleh untuk bajuk lah apa ya, kita untuk melebihi apa ya keingintahuan kita. Tapi kita yakinlah bahwa semuanya itu adalah kehendaknya Allah. Karena ilmunya Gusti Allah, kita manusia tidak akan bakal nyendang, tidak nyampe. Makanya di sini sudah dijelaskan innallaha wasi'un alim. Gusti Allah maha jembar, luas sekali ilmunya. Ilmunya Gusti Allah luas sekali. Mungkin saya terangkan saja, ia pun masuk ke bab qadar. Itu mungkin beberapa titik pun gak nyampe yang dimaksudkan oleh Allah, apa kehendak Allah. Perlu kita garis bawahi masalah qadar itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita sebagai manusia harus muti. Itu pas sekali pertanyaan sampean ke sini karena termasuknya kullul lahu qanitun. Karena kita yang termasuk qanitun harus muti. Itu harus patuh dengan perintah Allah. Qadarnya Allah juga kita harus meyakini. Ya walaupun kita apa ya kadang-kadang ada pertanyaan kayak gitu, ya itu sekedar untuk pengetahuan, gak apa-apa. Betul apa-apa. Kan jadi tahu ya, kita tidak boleh terlalu jauh bahas masalah qadar. Itu ada hadisnya sahih. Kurtilalah, saya lupa itu hadisnya dan pokoknya ada itu. Sahih. Ampunan, ini salah. Ini suatu pertanyaan yang bagus, nanti pada selesai kan jadi buat kitab lagi. Ngaten nggih. Terasipun itu ada yang ditanyakan lagi masalah bid'ah tadi yang sudah sangat mendunia itu permasalahan itu buat pegangan kita. Biar yakin, biar kita nggak goyah. Dan lebih penting lagi kita jangan sampai senang menyalahkan amalan orang lain. Kita contoh apa nggih akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Jangan mencontoh karakter Nasara atau Yahudi itu yang merasa benar sendiri. Yang dulu kan dijelaskan contoh-contoh yang mereka mengklaim hanya mereka lah yang masuk surga. Kan ngaten. Berarti gaduk sama yang itu. Gusti Allah punya anak putri Gaduk malaikat. itu masih, karena ini masih Nasara, masih gaduk sama yang dulu, sama penjelasan yang dulu. Karena bertubi-tubi. Jadi ini masih membahas tentang kedengkian, membahas tentang kedengkian orang-orang Yahud Nasara. Kan dulu dari rasa diucapkan apa? Dulu kan diucapkan apa ya? Mengucapkan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali yang agama kami. Orang Yahudi yang ngaku agama Yahudi tok sing mlebu surga. Wong Nasara juga demikian. Wis ora usah jangan ibadah. Ngerkowe pengen mlebu surga, yang melu agamaku. Itu ucapan. Itu pun Gusti Allah masih apa ya dawuh wa'fu wasfahu. Dan terus meningkat lagi, yang namanya kedengkian meningkat kan dari rasa diucapkan perbuatan. Perbuatan apa di sini?
yang dulu kemarin dijelaskan waktu di rumah saya Pak ya, sing waman azlamu mimman mana masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Perbuatan meningkat kedengaran itu apalagi? Melarang orang ke masjid. Padahal ke masjid itu untuk menyebut nama Allah. Dan meningkat lagi apa? Wa sa'a fi kharabiha. Merobohkan masjid. Walaupun arti tafsir hakikat apa tafsir dalam ayat itu ada dua, itu secara hakikat dan secara kias. Secara hakikat ya langsung melarang ke masjid, secara kias ya melakukan hal-hal sing sekiranya orang-orang Islam gimana caranya jangan ke masjid, itu secara kias. Insya Allah ini saya sudah jelaskan lah ya, sudah paham. Nah berhubung ini sampun dalu terasipun ayat mana tadi? وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Sadaqallahul azim. Berarti ayat berapa ini? 17. Nanti kitab saya nggak ada ayat-ayatnya juga dalam 17. 110. Kan dong ini apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khasatan ila bayi zuhud wa zawjati wa bayi najmuddin wa zawjati wa bayi safari wa zawjati wa bayi hamdali wa zawjati berhati wa ila hadratil Bapak Ahmad Hafidin wa zawjati wa Bapak Hasan Narjo khasa wa ila Mbah Ruwaimi wa zawjati wa Bapak Tayyibin Ansari wa zawjati wa ila hadratil Sakinah khasa wa ila jamil arwahi abaina wa jami'an man hadra fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum khufratan min khufratin niran ya Allah istaghfir. Wa nas'alul barakata jami'an man hadra fi hadzal majlis. Khasatan Bapak Ustaz Sutyono wa ahli baitih wa ila jami'in wa hadra fi hadzal majlis. Ya Allah istajib doana. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya Rabb. Monggo doa masing-masing, sujud masing-masing. Istajib do'ana, istajib do'ana, istajib do'ana ya Allah. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il ma'asi was sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa khatimatan hasanah. Allahumma kshifil ghummata 'anil ummah
اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن الفيروس كورونا وغيره يا الله. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا جميعا. فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت الله الذي لا يتعجل. يا من يقول لشيء كن فيكون. سبحان الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن.